senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sebagai bukti keimanan kita kepadanya. Bapak Ibu, para jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang lebih 30 menit sampai waktu syuruk ya. Ini kajian rutin setiap tanggal merah ya. Informasi ke saya seperti itu, luar biasa. Tanggal merah orang libur, kita ngaji gitu ya. Dan tanggal merah hari ini adalah 25 Desember, hari Natal. Tidak harus dibahas dan tidak akan membahas. Urusan Natal itu memang urusan orang beragama, dan kita sebagai umat Islam harus sudah selesai dengan urusan-urusan itu ya. Pasti ributnya dalam bulan-bulan ini ya cara mengucapkan Natal, apakah hukumnya ya masih dari tahun ke tahun itu saja. Nah, bagi kita selesai, kembali saja kepada Al-Quran, kembali saja kepada fatwa MUI, udah selesai ya, nggak usah berdebat habis energi, dan itu kembali kepada akidah kita, keyakinan kita ya, bahwa MUI memutuskan pada saat ketua MUI-nya masih Buya Hamka dulu ya, 1981, tidak perlu saya ulang. Kemudian mengacu kepada Al-Quran sudah jelas ya, bahwa dalam surat An-Nisa 157 ya, di penghujung ayatnya itu ya menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka juga semua dalam keadaan keraguan ya tentang matinya Isa itu. Kata dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin gitu kan. Jadi Allah mereka tidak membunuhnya, walakin subbihalahu, tapi Allah memberikan perumpamaan gitu ya. Nah, sudah selesai kita. Perdebatan-perdebatan di wilayah itu tidak akan sampai. Yang bisa sampai dalam diskusi itu urusan-urusan masalah sosial kemasyarakatan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hari ini juga kita masih dalam suasana duka. Sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita ya di Pulau Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, tiap hari juga masih menggema di lingkaran kita, bahwa itu sebagai sebuah musibah dan kita bisa melihatnya dari berbagai macam sisi, dan itu juga tidak akan saya bahas karena suasananya suasana duka. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pernah mengkaji ini di tempat ini, tapi siang hari sudah cukup lama, masih ada dokumennya. Ini refleksi ya, akhir tahun, beberapa hari lagi kita masuk tahun baru ya, dan kita masih melihat budaya di masyarakat kita. Tapi saya ingin membatasi tentang Islam ya, ada Islam simbolik dan Islam substantif gitu ya. Yang saya beri judul ini, refleksi antara Islam simbolik dan Islam substantif ya. Mana yang simbolik, mana yang substantif gitu ya. Nah, saya ingin mengawali dari sebuah riset atau studi yang sangat unik sekali, dan ini juga sudah dipublish berkali-kali. Studi yang sangat lama waktunya, sudah dilaksanakan tahun 2013 yang lalu ya, oleh seorang guru besar di Amerika, Hussein Askari namanya ya. Hussein Askari ini ingin mengetahui, ingin meriset negara yang paling Islami itu mana sih di dunia ini, yang paling Islami ya. Sehingga Ustaz Asy'ari melakukan riset penelitian terhadap 208 negara ya, 208 negara. Yang diriset itu terkait dengan idealisme ya, pemikiran orang, kemudian masalah ekonomi, lalu masalah pemerintahan,
kemudian yang terkait dengan hak asasi manusia, masalah politik, dan kemudian masalah hubungan internasional. Dan itulah tema-tema yang diriset oleh Husain Asy'ari. 208 negara menjadi negara sasarannya. Yang menarik, Ibu Bapak sekalian, dan waktu itu sempat menghebohkan dunia Islam. Ya, dunia Islam itu, negara Islam bukan berarti negara Islami, ya, tidak seperti itu. Apa kesimpulan Husain Asy'ari dari 208 negara itu? Ada dua kesimpulan yang menggemparkan waktu itu, ya. Yang pertama, tak satu pun negara Islam menduduki 25 besar negara paling Islami. Tidak ada satupun negara Islam yang menduduki negara paling Islami, tidak masuk 25 besar. Ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, banyak negara-negara mengaku Islam justru korup, tidak adil, dan terbelakang. Waktu itu banyak negara-negara yang komplain, yang protes, ya, di beberapa tempat diskusi sangat keras sekali. Tapi dalam kaidah keilmuan, sebuah hasil penelitian itu hanya bisa dibantah oleh penelitian yang baru, ya. Karena peneliti itu boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Itu peneliti, ya. Jadi konteks akademiknya begitu, ya, para jamaah sekalian. Jadi ada dua kesimpulan itu yang menggemparkan. Tidak ada satupun negara Islam. Negara Islam itu negara yang mayoritas penduduknya Islam, atau negara yang ideologinya berdasarkan Islam. Ya, tapi tidak ada satupun negara-negara itu masuk dalam 25 besar negara paling Islami. Ya, negara Islam belum tentu Islami. Orang Islam berarti belum tentu Islami. Ya, bahkan ada orang-orang yang non Muslim bisa sangat Islami, ditinjau dari konteks kehidupan sosial, hak asasi manusia, masalah ekonomi. Yang membedakan itu urusan akidah. Maka saya paling menghindari itu diskusi perdebatan antara Tuhan, ya, Muslim dan Muslim gitu, ya, antara Nabi Yesus diperdebatkan, Nabi Muhammad. Nggak perlu, itu masalah akidah, nggak bakalan sampai itu. Ya, Trinitas didiskusikan, nggak bakalan sampai, itu masalah akidah. Maka Allah sudah memberikan batasan lakum dinukum waliyadin, udah selesai, yakini. Jangan menjelek-jelekan agama yang lain. Ya, jangan berdebat-debat urusan akidah orang lain. Nggak ada efek untuk kita, yakini saja akidah. Nah, itu ya. Nah, mana yang masuk negara paling Islami itu menurut hasil riset ini, Bapak Ibu sekalian? Negara-negara yang paling Islami itu 5 besar negara paling Islami menurut hasil riset Asy'ari itu tidak ada satupun negara Islam. Yang pertama adalah disebutkan di sini Selandia Baru, negara yang paling Islami. Kemudian yang kedua Luxembourg, negara paling Islami itu. Yang ketiga Irlandia. Yang keempat Islandia. Kemudian yang kelima Finlandia. Ya, Bapak Ibu bisa lihat juga nanti di Google, ya, hasil riset.
Jadi ada 5 besar atau negara paling Islami, tidak ada satupun negara Islam. Ya. Kemudian yang ke-6 Denmark. Ya. Belanda itu negara penjajah kita nomor 15. Ya, Malaysia ada di urutan 38. Muncul Kuwait di urutan 48, urutan 48. Kemudian ada Arab Saudi 91 urutan. Apalagi hari ini Arab Saudi ya, dengan raja siapa? Ya, di sana sudah mulai diskotik, sudah terbiasa sekarang di sana. Ya, berbagai macam dengan judul pembaharuan, reformasi. Ya, tapi dugem di sana sudah mulai. Pikiran kita kalau ke sana ya Ka'bah, tapi secara politik lah di dalamnya. Ya. Kemudian 111 urutan 111 Qatar. Pertanyaan bagi kita, di mana Indonesia kita yang mayoritas penduduknya beragama Islam? Ya, menurut keputusan hasil riset. Kita boleh berdebat-debat tentang ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Indonesia itu menduduki urutan ke-64. Ya, ke-64. Iran 125, dan yang membuat kaget Mesir itu urutan 137. Ya, mohon maaf di sini kalau ada alumni Mesir yang secara keilmuan sangat membanggakan. Alumni Mesir, ya. Tapi Muhammad Abduh, ya, dalam perkataannya yang banyak dikutip oleh banyak orang, apa kata Muhammad Abduh? Saya menemukan Islam di Paris, meski tidak ada orang Islam di sana. Ya. Dan saya tidak menemukan Islam di Mesir, walaupun banyak orang Islam di sini. Itu kata ungkapan Muhammad Abduh. Ya. Lalu Islam itu seperti apa? Ya, mau melihat Islam itu apa menunggu hari Jumat itu yang berjumlah orang, tidak ada masjid yang kosong di Jakarta itu. Pertokoan semua kalau Jumat itu, wah, sampai ke parkiran. Apalagi Idul Fitri, Idul Adha, yang gak puasa aja ikut. Ya, pamabok aja ikut Idul Fitri Idul Adha. Maka kalau melihat orang Islam, yang KTP-nya Islam, lihatlah Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau melihat kekuatan Islam, lihatlah jamaah subuhnya, ya, jamaah sholat isya-nya, gitu ya. Karena kata Muhammad Abduh seperti itu. Ya, saya menemukan Islam di Paris, walaupun tidak ada orang Islam di sana. Karena kita kalau keluar negeri ini Bapak Ibu ya, sangat disiplin sekali ketika turun dari pesawat itu. Mana ada yang berani membuang kulit bungkus permen misalnya sembarangan begitu, ada yang meludah sembarangan begitu. Ya, ketika di luar negeri betapa disiplinnya, bukankah itu Islam? Tapi ketika turun di Cengkareng lagi, ya budaya seperti itu lagi. Saya ini pernah jadi asesor tingkat SMP, hanya 9 tahun punya pengalaman melihat akreditasi ya tingkat SMP di Jakarta ini. Itu memang kalau sudah masuk ke yayasan-yayasan yang punya orang Islam, yang punya tokoh Islam, itu kita sudah punya banyak pengalaman. Ya, disiplinnya, masalah kebersihannya, ya, termasuk di sebagian besar, bukan semua berarti ya, di sebagian besar pesantren kita itu yang umat Islam milik. Lihat dapur cara makannya, lihat tempat mandinya, kotornya luar biasa. Padahal tempelan an-nadhafatu minal iman itu udah
di setiap sudut bahwa kebersihan itu bagian dari keimanan, tapi aplikasi di lapangannya seperti itu. Masya Allah. Ya. Lalu yang Islami itu yang seperti itu, ya, implementasi di lapangannya. Bapak Ibu sekalian, apa masalahnya? Ya. Mengapa kita ada di urutan seperti itu? Bahwa kita Indonesia ini masyarakat mayoritas Islam, apa masalahnya? Nah, jawabannya adalah banyak umat Islam yang terlalu membanggakan dan berhenti, ya, pada yang ritual dan simbolik, mengabaikan bahkan melupakan yang substantif. Ya. Makanya kalau melihat umat Islam taat beragamanya itu tidak diukur dengan lamanya berdiri dalam sholat, lamanya ruku dan sujud dalam sholat. Itu bukan ukuran. Ya. Karena sholat itu dalam Islam bukan tujuan. Sholat itu sebagai sarana, ya, sarana. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sarana. Bahwa sholat itu adalah sarana untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jangan-jangan yang di gedung merah putih yang pakai rompi orange itu, ya, itu berangkat hajinya sudah lebih dari 5 kali. Bahkan tanda tangan kwitansi yang gak jelasnya habis sholat zuhur. Sehingga makna, ya, pembedaan antara nilai-nilai dengan yang simbolik itu menjadi tidak jelas. Ya, terlalu membanggakan dan berhenti pada hal-hal yang ritual. Di sebelah sana tuh tangga saya, ya, ada orang yang kalau sholatnya 5 kali sehari itu nggak pernah ketinggalan jamaah di masjid. Kalau malam Jumat itu pasti ramai, baca Yasin, tahlilan dan macam-macam. Ritual. Tapi tetangganya sakit, jangankan menjenguk, mendoakan saja tidak. Nah, ini persoalannya. Ini persoalan. Ya. Jadi kalau melihat musibah yang kita lihat hari ini, ya, tidak ada tergetar hatinya, ya, perlu dipertanyakan nilai-nilai keislaman. Karena itu yang hakikatnya seperti itu. Ya. Ini Indonesia kita panjangnya menunggu untuk pergi ibadah haji puluhan tahun. Tiap hari berjubelnya peserta umroh, sedemikian rupa. Islam simbolik, itu ibadah, bagus ibadah. Ya. Coba renungkan ada ajaran kita. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Dalam umroh itu cukup 1 kali saja. Kalaupun ada uang, ya, lihat masih banyak saudara-saudara kita yang perlu dibantu. Jangan-jangan pahalanya itu lebih besar, jangan-jangan pahalanya itu lebih jelas, ya. Jangan-jangan cukup 1 kali saja umroh, masih banyak yang lain. Ya. Nah, kita terjebak dengan hal-hal yang sifatnya ritual. Kalau hari raya Islam, ya, itu berbagai macam lomba di RT, ya, lomba di sekolah, ya, pakaian busana muslimah, gitu kan. Kemudian ada lomba berbagai macam festival musik,
dan kemudian salah kaprah. Kalau rebana itu Islam, ya. Kalau marawis itu Islam, apa dia? Perlu dikaji, apalagi rebana zaman sekarang ya, gambus yang sudah lihat. Makanya bagi Bapak Ibu, apalagi aktivis Muhammadiyah dan Aisyah, bagaimana musik dalam pandangan Muhammadiyah sudah jelas ada dalam PHIW. Seperti apa? Ya. Apa bermusik itu harus rebana gitu? Itu ya. Apakah itu Islami? Yakin itu Islami? Gitu ya. Nah, jadi terjebak oleh itu. Kalau sudah lomba festival busana muslimah gitu ya, sudah Islam. Ya. Ini saya kalau ditampilkan tuh gambar-gambar kuburan ya, di Indonesia ini, apalagi tokoh-tokoh ya, yang ditokohkan tanti-hentinya dan berjubel orang sana. Sekarang dibingkai dengan sebuah judul namanya wisata religi. Kalau sudah wisata religi, berapapun bayar, ya. Karena kalau sudah melampaui hadir kesekian kuburan tokoh, wah udah Islam. Dibingkai dengan wisata religi. Ya. Datang ke berbagai macam masjid baru, foto-foto, terus pulang. Sholatnya ketinggalan malam. Ya. Nah itulah Islam kita, Bapak Ibu sekalian ya. Itu namanya saya akan kabarkan Islam simbolis. Ya. Berislam itu seperti itu kan. Nah, ketika yang substantifnya seperti apa, itu banyak yang dilupakan. Nah, dalam hidup bertetangga aja banyak yang melupakan. Makanya saya sering mencontohkan itu sebuah lagu yang judulnya Sajadah Panjang. Itu saya senang sekali itu. Apa mencontohkan itu? Sajadah Panjang yang dinyanyikan oleh Bimbo ya. Tapi syair lagu Sajadah Panjang itu kan dari penyair Taufik Ismail ya. Taufik Ismail. Sajadah panjang. Sajadah itu yang kita lihat 1 meter 10 cm, itulah sajadah. Ya. Kalau kita atau orang Islam di atas sajadah, apa yang dilakukan? Apa yang keluar dari mulutnya? Tidak ada yang lain kecuali membesarkan Allah. Allahu Akbar. Mensucikan Allah. Dia ruku, dia sujud karena apa? Di atas sajadah. Assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Sajadahnya dilipat, diletakkan di sini sajadahnya. Belum lagi keluar masjid tuh sajadahnya masih di atas pundak. Udah ngomongin orang, udah jelek-jelekin orang. Mengapa? Karena sudah merasa tidak di atas sajadah lagi. Maka Taufik Ismail mengarang rangkaian kata, judulnya Sajadah Panjang, jadi syair lagu Bimbo. Apa maknanya? Sepanjang kehidupan ini harusnya kita merasa di atas sajadah, sehingga tidak ada yang keluar dari mulut kita kecuali membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allahu Akbar, Subhanallah dan seterusnya. Membesarkan Allah dalam berbagai macam aktivitas manusia 24 jam harus merasa di atas sajadah terus. Maka kalau mengacu kepada Al-Quran, indikator orang di pasar di atas sajadah itu apa indikatornya? Bagi pedagang dia tidak akan mengurangi timbangan, tidak akan mengurangi takaran. Pedagang yang tidak mengurangi takaran, tidak berani mengurangi timbangan, bahkan dia menambah, itulah indikator dia berada di atas sajadah dalam aktivitasnya.
Ya. Bagi para pekerja yang masih aktif, ya, masuk kerja misalnya jam 8, tidak pernah terlambat dan takut terlambat pulangnya jam 4 sesuai dengan jadwal, itu indikator dia di atas sejadah. Beraktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang substantif. Jadi kalau kita melihat peristiwa Sumatera Barat, ya, kemudian Sumatera Utara, Aceh hari ini, yang membabat hutan itu, kalau dilihat KTP-nya, ya mungkin 90%-nya Islam. Padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ngajarin di dalam Al-Quran bagaimana kita memelihara hutan, menebang pohon. Dalam peperangan aja tidak boleh, ya. Dan Allah sudah melarang membuat kerusakan di muka bumi ini, kemudian dia lakukan akibatnya itu. Maka dalam Quran, kalau kita mendapatkan sesuatu kebaikan, maka kebaikan itu pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita mendapatkan sesuatu ketidakbaikan, ketidaknyamanan, itu pasti disebabkan karena tangan-tangan kita manusia. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Islam ini memang nilai-nilainya yang kita bangun, Masya Allah, kehidupan ini luar biasa. Ya, makanya Al-Quran sebagai kompas kehidupan, ya, dan ditinggalkan oleh Rasulullah atau Rasul dua perkara, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya, itulah hal yang harus menjadi pedoman kita. Maka kita harus menumbuhkan keseimbangan antara urusan akhirat dengan urusan dunia. Ya, maka dalam fikih, Bapak, dalam fikih, ya, itu kan ada ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh. Banyak orang yang terjebak dengan ibadah mahdoh saja, yang ghairu mahdohnya diabaikan. Bersih itu ibadah ghairu mahdoh, mandi itu ibadah ghairu mahdoh, makan itu ibadah ghairu mahdoh. Dia akan menjadi nilai ibadah selama diniatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi malam kita sama-sama tidur, bangun pas subuh, ada yang mendapatkan pahala selama tidurnya, ada yang tidak. Siapa dia? Ketika menjelang tidurnya berpasrah diri kepada Allah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, saya mengajak kepada diri saya pribadi, ya, beberapa hari lagi kita masuk tahun baru. Kan kehidupan manusia itu hanya ada 3 dimensi waktu, ya. Waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Dan kata Rasulullah, yang waktu hari ini kelakuannya, ya, kondisinya sama dengan waktu kemarin, maka dia termasuk kelompok orang-orang yang merugi. Kalau hari ini lebih jelek dari yang kemarin, maka dia termasuk kelompok orang-orang yang celaka. Ya, dan yang hari ini lebih baik dari kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Nah, oleh karena itu ikhtiar untuk terus memperbaiki diri ini adalah bagian dari ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan dalam konteks keseimbangan hidup dunia akhirat, ya, nanti lihat surat Al-Qasas ayat 77, ya. Al-Qasas 77 itu udah populer, ya. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Itu besar. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita semua kebahagiaan negeri akhirat. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, negeri akhirat, ya. Tetapi, nah, kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan kenikmatan dunia itu, kamu harus cari juga. Ya. Jadi
urusan akhirat dengan urusan dunia ini harus seimbang. Ya. Maka Rasulullah pernah dalam kisah kita menegur seorang pemuda jam 10 pagi di masjid lagi ngaji. Itu Rasulullah, anak muda itu kan kita pernah dengar itu lagi ngaji. Apain kamu, kata Rasulullah, bahasa Betawinya begitu. Ya, membaca Al-Quran. Rasulullah, masa engkau melihat saya lagi ngaji? Rasulullah apa katakan? Ini jam 10 pagi, bukan waktunya membaca Al-Quran, waktunya kamu mencari rezeki ya Allah. Waktu bekerja itu. Nah, itulah Islam itu. Waktu bekerja dia bekerja. Tapi jangan dianggap bekerja itu bukan ibadah. Itu ya. Ini kalau pengajian rame-rame ibu-ibu ya dengan berbagai macam seragamnya itu baru ibadah itu. Tapi kalau menjeruh tetangga sakit bukan ibadah, wah itu kacau ya. Urusan kebersihan bukan ibadah, urusan waktu bukan ibadah. Ya, ini kayak gitu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan mari kita berbuat baik kepada diri kita, kepada sesama, kepada alam semesta, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepada kita. Jadi ayat-ayat keseimbangan itu. Kemudian ayat yang populer lagi surat Al-Jumu'ah. Ya, ini bagi bapak-bapak biasa. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya. Jadi kalau kita diseru untuk melaksanakan sholat Jumat sedang beraktivitas apapun, tinggalkan aktivitas itu. Ini keseimbangan ini. Ya, jangan nanggung. Kalau sudah diseru sholat Jumat, sholat Jumat. Tetapi ayat berikutnya lebih tegas lagi, faida qudiyati sholat fantasiru fil ardi. Dan kalau kamu sudah selesai sholat, bertebaranlah di muka bumi untuk mencari rahmat Allah. Dan mencari rahmat Allah itu bagian dari ibadah, jangan lupa. Ya, segala aktivitas kita yang baik-baik itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kaplingnya ada pada ibadah ghairul mahdhur. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Berbagai macam ilmu, pengetahuan, informasi hari ini gampang, tinggal download aja, mau cari apa juga ada, ya, seperti itu. Gak usah ada diskusi kali ya. Waktu masih ada Ustaz untuk tanya jawab. Oh masih ada, ya silakan kalau ada yang merespon apa yang saya sampaikan. Ya, terima kasih, silakan. Singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Pak, masalah hablum minan nas Pak ya. Hari ini kan hari Natal nih. Kita punya tetangga orang Kristen. Dia mengundang tamunya banyak tuh di sekitar rumah kita. Terus dia numpang mobil di rumah kita. Bagaimana hukumnya dan bagaimana kalau dia ngasih kue pada saat Natal? Iya. Terima kasih. Saya jawab hitam putih aja ya. Nggak usah pakai dalil-dalil ya. Kalau orang kasih makanan Natalan, pesta, kasih kue kepada kita, bagaimana, dimakan apa enggak? Ya, itu pasti semua kita punya tanda tanya. Ya. Kalau saya pribadi dan jawaban saya bisa jadi berbeda. Kalau saya orang kasih makanan dimakan, selama makanan itu kita suka. Ya. Lalu di sebelah rumah kita ada pesta misalnya, tempat parkirnya dipakai yang apa itu urusan sosial. Ya, jangan kemudian sampai dibatas-batasi. Kan kehidupan sehari-hari juga begitu. Lihat urusan bertetangga Bapak Ibu. Ya, kata Rasulullah, radius bertetangga itu berapa rumah? 40 rumah. 40 rumah itu harus melihat perbedaan agama atau tidak? Tidak. Ya, pokoknya 40 rumah, radius 40 rumah itu adalah tetangga kita. Kalau dia sakit jenguk dan gak perlu ditanya lagi agamanya apa. Ya, kalau dia meninggal kita takziah datang melihat urusan akidahnya. Tentu kalau yang beda akidahnya dengan kita perilakunya juga beda. Gak mungkin mensolatkan
ya cara berdoanya, tapi penampilan kita itu kan sebagai wujud kebersamaan, ya, termasuk di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah juga ada dikatakan itu. Jadi kalau bertetangga itu hal-hal yang sifatnya sosial kemasyarakatan, ya, itu harus benar-benar menjadi perhatian kita. Nah, kalau kerja bakti hari Minggu itu kan semua warga saja, ya, seperti itu. Yang nggak ada kompromi itu memang urusan akidah. Kalau kita diundang untuk ikut acaranya, ya tentu itu kan urusan akidah. Ya. Kalau perdebatan mengucapkan selamatnya itu urusan akidah. Ya. Walaupun sekarang ada apa yang terbaru fatwa, ya, ada perkecualian, kecuali kenegaraan, kecuali kenegaraan. Ya, kita yang tidak bersentuhan dengan istana teman-teman aja lah. Ya, pokoknya jawaban saya seperti itu. Ya, persoalan nanti ada perbedaan itu hak kita masing-masing. Ya. Jadi numpang mobil ini boleh Pak di rumah kita? Ya, boleh. Bahkan harus dipersilakan. Kalau di antara mereka ada yang meninggal dunia, pasang-pasang tenda, kita bantu-bantu bagus ya. Bantu-bantu pasang tendanya, bantu-bantu rapiin kursinya, tapi tidak ikut. Ya, doa-doanya nggak ikut kita, kan gitu. Masih ada? Cukup. Ibu ada pertanyaan? Yang tetangganya jauh gimana? Tetangga jauh. Maksudnya Ibu? Kalau tetangganya kita nggak sampai 40 rumah gimana Ustaz? Tidak sampai? 40 rumah. Ya itu kan yang Rasulullah katakan itu bukan letterlet. Ada orang sakit, tetangga kita bukan, ya, kita itu 1, 2, nggak usah begitu. Itu kan pemaknaannya juga sangat luas, ya. 40 rumah itu kan bisa tidak terbatas. Makanya dalam Al-Quran itu ada tetangga dekat, ada tetangga jauh, ada saudara, ya kan. Urut-urutannya seperti itu. Kita yang memaknai hal-hal teknis seperti itu. Tapi yang ingin saya garis bawahi dalam pertemuan pagi ini, Bapak Ibu sekalian, kita jangan terjebak dengan hal-hal yang sifatnya simbolik, ya, Islam simbolik. Kalau Bapak pakaian peci ini kan pakaian Islam. Padahal sekarang peci hitam ini jadi pakaian nasional. Orang kafir pun kalau dilantik di istana harus pakai peci. Tapi sebagian masyarakat, ya, ini simbol Islam, simbol, ya, simbol. Kita jangan terjebak dengan simbol-simbol, tapi mari nilai-nilai Islam itu apa? Kejujuran, ya. Kemudian senyum sapa yang diajarkan guru-guru kita kepada anak-anak kita itu senyum sapa, salam, ya kan, kepada siapapun. Masalah kebersihan, masalah tepat waktu, ya. Bagaimana dengan alam? Banyak udhulu fisil mikafah itu, ya, 24 jam kita bersama Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, dan kalaupun Allah matikan kita, harapan kita, doa kita, mudah-mudahan kematian kita adalah kematian yang husnul khotimah. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.